Kemudian, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu apa sih ya? Yang pertama yaitu kita harus mengetahui proses penginstalan tools-nya ya. Yang pertama kita bakalan mengetahui bagaimana proses penginstalan Python. Yang pertama kita harus mengunduh dulu dari situs web Python. Kemudian nanti ikuti petunjuk layarnya. Biasanya nanti ada beberapa yang harus kita lakukan ya, seperti penempatan foldernya, path-nya, kemudian masuk ke terminal untuk mengecek apakah Python itu sudah diinstal atau belum, berdasarkan versi yang teman-teman download. Nah, selanjutnya kita bahas tentang Git. Nah, Git itu apa sih? Git itu merupakan software berbasis version control system atau VCS yang bertugas untuk mencatat perubahan seluruh file atau repositori suatu project. Nah, developer software biasanya menggunakan Git untuk distributed revision. Jadi kalau kita ingin merevisi kode yang sudah kita buat, dan kode yang sudah kita buat itu berbasis project. Maksudnya project berarti kodenya itu bukan kita saja, bukan individual, tapi berkelompok, pekerjaan yang berkelompok. Biasanya kalau pekerjaan yang berkelompok, pasti masing-masing orang itu punya tugasnya masing-masing. Tapi dari masing-masing orang itu harus mengupload hasil tugasnya ke dalam satu folder yang sama, yang sehingga nanti masing-masing kodenya itu bisa saling terhubung. Meskipun kodenya itu bukan kita yang buat, tapi teman kita gitu. Nah, untuk mensinkronkan kode satu dengan kode yang lain, kita ada sistem namanya version control, yaitu Git. Biasanya proses penguploadan atau penyimpanan file kode tersebut itu berbentuk repository cloud di GitHub gitu. Nah, ini tadi bertujuan untuk menyimpan database yang tidak hanya di satu tempat ya. Kemudian bertujuan juga untuk kolaborasi antar sesama teman dalam satu project yang sama. Nah, prosedur tersebut itu membantu ya kerjasama antar divisi, project, dan menghubungkan juga. Nanti ada proses bernama merge ya. Jadi satu kode dengan satu kode yang lain itu bisa digabungkan dengan mudah sehingga aplikasi yang dibuat oleh sebuah tim project itu dapat berfungsi tanpa menghubungkan secara manual gitu. Tanpa kita harus oper kodenya secara manual. Maksudnya manual itu copy paste ya, copy paste gitu. Atau saling kirim file melalui flash disk gitu. Nah, berikut adalah langkah-langkah penginstalan Git di Windows ya. Pertama, kita harus mengunduh dulu aplikasi Git-nya di Google. Kemudian kedua, seperti biasa, seperti kita melakukan setup instalasi ya. Kita harus install, setup wizard, kemudian atur path atau direktorinya. Kemudian kita juga bisa memilih aplikasi SSH-nya. Nanti kita praktekkan. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang ada di Git. Yang pertama ada commit. Commit itu adalah snapshot kode pada titik waktu tertentu. Jadi kalau kita sudah merubah atau menambahkan suatu kode dalam kode yang kita buat, itu biasanya kita ingin mengetahui teman kita pada satu project itu bahwasanya kita telah mengubah apa di dalam file itu. Biasanya commit itu berfungsi untuk mengetahui sampai mana atau perubahan apa yang setelah kita buat, untuk kemudian teman kita atau kita sendiri itu bisa tahu sampai mana nih kita telah merubah kodenya.